sini dengan acara Podsmikat. Podcast bareng Semikat. Nah, di sini tanpa berlama-lama lagi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Luis sebagai kaos 1. Lalu ada Mas Isan sebagai kaos 2 dan ada Mas Reza kaos 3-nya. Narasumber kami hari ini tentu dengan orang yang sangat hebat, orang-orang dari lingkungan kami sendiri, yakni dengan Mas Muhammad Nabil Fawaid. Mas Muhammad Nabil Fawaid dipanggil siapa? Dipanggil Mas Fawaid saja. Mas Fawaid saja. Mas Fawaid apa Kak Fawaid nih? Lebih formalnya panggil Kak Fawaid. Gimana kabar Kak Fawaid hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Mas Fawaid udah mandi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mandi. Udah sholat, udah makan? Sudah semuanya alhamdulillah. Nah, di sini nih mungkin ngobrol bersantai aja Mas ya. Oke, siap. Nah, ini itu tentang mahasiswa lah. Kan sampean kan di sini mahasiswa FPK ya. Pasti kan ada kehidupan sehari-harinya. Nah, Masnya ini gimana sih gambaran kehidupan sehari-hari Mas Fawaid sebagai mahasiswa FPK lah? Kan Mas Fawaid juga jurusan Aqua, mungkin bisa jelasin gitu, mungkin dari kehidupan di kos, waktu di kampus atau lagi soma atau pas pulang. Monggo Mas. Oke, baik. Jadi sebelumnya kenalin, aku Nabil Fawaid, mahasiswa semester 4 di Aquakultur FPK UNER. Jadi untuk kesibukan sehari-hariku ya selayaknya mahasiswa, jadi ya berangkat kuliah, ikut perkuliahan, kalau isoma ya main sama temen, ngobrol, cangkruk, kalau bahasanya teman-teman itu cangkruk. Nanti setelah itu ya belajar lagi, nanti malamnya ya belajar. Ya selayaknya kayak mahasiswa biasa. Oh, okay. Seperti itu sih. Belajar terus ya Mas ya? Belajar, kalau malam belajar, pasti belajar, harus Belajar ya. Harus. Oh, pantas mahasiswa berprestasi, belajar terus ya. yeah. Oke. Di sini kan Mas Fawaid bilangnya Garuda Sakti. Nah, di sini kami boleh nanya nggak tentang Garuda Sakti? Boleh, itu boleh. sebenarnya apa sih sebenarnya UKM Garuda Sakti ini itu tentang apa? Atau di bidang apa? Atau tujuannya apa? Visi misinya apa? Mungkin Mas Fawaid di sini bisa menjelaskan lah secara gambaran umumnya. Oke, kalau UKM Garuda Sakti itu kalau digambarin itu dia sebuah UKM di bidang keilmuan, Mas. Jadi gampangnya di bidang keilmuan. Nah, terus di UKM Garuda Sakti itu nanti ada beberapa divisi yang berkaitan dengan keilmuan. Misal ada PKM atau program kreativitas mahasiswa, ada Mawapres, ada Gemastik. Nah, itu nanti dipecah-pecah lagi untuk fokusnya berbeda. Misal ketika di UKM Garuda Sakti, kalau saya kan ambilnya di divisi Mawapres. Jadi ketika saya masuk di UKM Garuda Sakti, divisi Mawapres, saya itu akan fokus kepada bidang-bidang di Mawapres. Misal nanti bagaimana caranya menjadi seorang Mawapres fakultas hingga universitas hingga ke nasional, nanti secara tidak langsung akan tahu gimana mekanismenya. Kurang lebih seperti itu. Berarti Kak, kata lainnya itu Garuda Sakti itu KN yang menjembatani gitu anak-anak yang mungkin punya judul penelitian. Betul. Atau mungkin punya unek-unek tentang penelitian sains ilmiah. Iya. Berarti nanti jembatannya di Garuda Sakti. Iya, Kurang betul. lebih seperti itu Iya, Kak Fawaid. betul. Terus bedanya sama UKM penalaran apa Mas? Kan mirip-mirip nih. Penalaran kan tentang penelitian gitu-gitu kan. Kalau setahu saya, kalau bedanya di penalaran sama UKM Garuda Sakti itu, kalau di penalaran itu dia fokusnya lebih ke benar-benar fokus ke penulisan aja. Jadi kalau di UKM Garuda Sakti itu dia lebih general. Jadi selain di penulisan, dia juga ketika kamu di UKM Garuda Sakti ya, misal untuk kedepannya kamu pengen menjadi Mawapresnya UNER. Jadi kamu itu tahu, nggak hanya kamu tahu apa saja mekanisme yang harus, misal bikin karya tulis ya, nggak cuma tahu gimana cara bikin karya tulis, tapi kamu tahu step by stepnya. Jadi misal setelah bikin karya tulis, apa yang harus kamu siapkan untuk menjadi Mawapres nasional, itu nanti kamu tahu. Jadi lebih general aja. Oke. Berarti Kak Fawaid ini kan kuliah udah 4 semester, Betul. kurang lebih udah 2 tahun kan. Terus join UKM Garuda Sakti juga kan. Betul. Nah, mungkin udah ada karya tulis yang diterbitkan belum sih, atau mungkin penelitian-penelitian yang sekiranya masuk di jenjang nasional ataupun tingkat universitas saja gitu. Atau mungkin buku Mas Reza? Iya, mungkin Ya. pernah nulis buku tentang sains ilmiah Mas Fawaid. Buat buku pembukuan nih. Oke, baik. Mungkin untuk yang pertama dari ilmiah dulu ya. Kalau di tingkat univ
alhamdulillah sudah pernah, tapi baru proposal yang Kim itu, dan alhamdulillah sudah sampai ke finalis aja, belum rezekinya untuk juara mungkin ya. Terus dilanjutkan lagi ke tingkat nasional di tingkat PKM, tapi ya semoga aja ada kabar baik. Untuk pembukuan atau tulisan lain ada, saya sudah pernah menerbitkan buku bar ISBN ketika saya di SMA. Jadi kelas 11 ke kelas 12 itu sempat nerbitin buku, dan itu cuma hanya pengen apa ya, kayak saya punya satu target untuk menerbitkan buku dan saya nulislah itu dan yaudah terbit. Jadi cuma pengen ngejar target aja aslinya itu. Itu sih. Keren. Terus gini Mas Wahid, kan tadi kuliah udah 4 semester, apalagi biasanya kan kalau saintek itu semester tengah itu kan kuliah paling beratnya gitu kan, kayak laprak itu sehari kuliah seminggu kuliah 4 hari, lapraknya 6, kelasnya 9. Terus tadi katanya juga ikut UKM, bikin penulisan karya ilmiah, bikin nulis buku, terus penelitian, terus ditambah lagi nanti Mas Wahid kerja toh. Iya betul. Ada usaha juga. Itu pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh, kayak apa ya, kehidupan kayak pagi kuliah, terus mungkin nanti ada waktu kosong kerja, malamnya belajar, mungkin ngerjain karya ilmiah atau burnout gitu selama kuliah. Terus caranya Kak Fawaid sendiri tuh gimana? Kalau mungkin saya pribadi, tapi jangan dicontoh teman-teman, mungkin malam-malam bukannya nugas tapi kita ngopi nenangin pikiran, ini jangan dicontoh ya, ngopi boleh tapi kalian juga harus mengerjakan tugas. Kalau Mas Fawaid sendiri tuh bagaimana? Mungkin kalau dibilang jenuh enggak ya, soalnya setiap dalam satu hari itu mesti ada yang harus dikerjain, jadi lebih ngarahnya ke burnout. Jadi kayak kalau bahasa Jawa itu budek lah. Nah, budek. Jadi kadang mikir, oh sudah dilanjut agak udah kadang kan gitu, kalau anak teman-teman biasanya bilang gitu kan. Kalau dari saya sendiri ya, caranya itu ya hampir sama seperti Mas Reza tadi ya cuma butuh waktu sendiri aja, ya udah ngelamun. Kayak apa sih masalah yang dihadapin itu, kayak kalau misal di kuliah ya kok tugas banyak banget, ya wis ngelamun dulu aja sebentar, kayak menyendiri, mulai ditata yang mana dulu yang harus dikerjain. Nanti kalau udah tahu start dari mana baru dikerjain. Kalau misal dikerja ya diselesaikan dulu, ada masalah apa, misal oh lagi sepi orderan, dipikir dulu kenapanya, baru ditata ulang satu persatu, terus baru start lagi. Nggak apa-apa, jeda dulu aja, istirahat dulu, butuh itu. Berarti kayak skala prioritas gitu ya? Iya betul, jadi harus mana dulu yang harus dikerjakan. Yang paling penting dikerjakan duluan, terus selanjutnya Betul. sampai semuanya selesai. Iya. Dan itu Mas Fawaid nggak merasa jenuh? Kalau jenuh nggak, Wah, Asik berarti ya, kehidupan semester 4 itu ternyata asik. asik ya. menantang lebih tepatnya. Wah, keren. Sangat menantang. Gak merasa jenuh ya, keren. Nah, di sini kan Mas Wahid bilang tentang skala prioritas tadi kan. Betul. Ya, memprioritaskan ini dan itu dan banyak hal kan, karena Mas Wahid juga sibuk. Nah, di sini dari Mas Wahid sendiri, gimana sih caranya membagi waktu antara kehidupan akademik Mas Wahid, terus di kehidupan organisasi Mas Wahid, organisasi kayak UKM atau paguyuban eksternal, atau mungkin di rumahnya sampean kan di Lamongan itu mungkin sampean ngikutin kegiatan apa gitu. Terus di kehidupan pribadi, karena kan Mas Wahid juga butuh healing lah, terus butuh main, misalkan yo kuliah toh, terus ini kan malah jenuhin pikiran kan. Nah, dari Mas Wahid ini kecanggal. Malah cah. Oke, mungkin lebih ke time management betul ya Mas. Gimana cara saya ngatur cara waktunya? membagi waktu? Oh, kalau dari aku sendiri itu ya seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi saya gunain skala prioritas. Jadi saya tetap mengutamakan itu kuliah nomor 1. Jadi gimana pun, sesibuk apapun, seberat apapun, sejenuh apapun, tetap kuliah harus diselesaikan dulu. Pokoknya tugas kuliah harus selesai dulu, baru nanti beralih ke UKM, terus organisasi, kerja, dan lain-lain. Pokoknya intinya itu kuliah harus selesai dulu, tugas harus selesai dulu, baru mikirin yang lain. Itu aja sih. Mas Wahid ini kan di antara kegiatan yang banyak itu tetap memprioritaskan yang namanya kuliah kan. Betul. Jadi selama S1 ini Mas Wahid punya rencana apa? Sekarang kan udah semester 4, Mas Wahid udah punya usaha. Betul.
terus juga nyambi kerja, terus tadi udah punya penulisan karya ilmiah yang udah terbit walaupun belum juara kan, Ya, tapi udah tingkat final. Ada nggak sih kayak rencana Mas Fawaid setelah semester 4 ini dengan semua kegiatan yang sudah dilalui, itu harapannya apa? Terus nanti mau lanjut S2 atau enggak? Misal mau lanjut S2 itu di mana? Mungkin caranya gimana, boleh di-share ke teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk target atau tujuan selama ini ya, hingga detik ini menginjak semester 4 itu saya untuk kedepannya pengen fokus ke usaha. Jadi untuk kompetisi, organisasi mungkin sudah cukup, jadi saya mau fokus ke usaha saya dulu, dan target-target dari usaha itu sudah ada, tinggal menjajaki target-target itu. Jadi planning-planningnya itu tinggal diimplementasikan aja. Dan juga apa tadi yang terakhir mungkin ada nggak sih harapan atau kayak pikiran lanjut ya. S2 gitu, terus S2 di mana, pakai cara apa, beasiswa atau mandiri uang dari usaha itu? Oh ya. Mungkin untuk rencana S2 untuk Gen Z ya, mungkin kebanyakan ada sih, dan saya sendiri pun ada kemauan, cuma tidak untuk jarak dekat ini, dalam waktu dekat ini nggak mungkin. Nanti setelah nikah atau setelah target-target usaha itu sudah selesai semua, baru saya mau untuk menginjak ke S2. Jangka panjang ya Mas ya? Jangka panjangnya, keinginan untuk S2 pasti ada. Tapi bentar Mas Fawaid, tadi kan Mas Fawaid bilang kan punya usaha. Iya, Nah, betul. usahanya itu di bidang apa Mas Fawaid? Untuk usahanya sendiri ya, saya sebagai mahasiswa aquaculture, saya pengen menaikkan value dari perikanan itu sendiri, jadi saya terjunnya ya di perikanan juga, budidaya sama di pengolahan hasil perikanan. Berarti sejalur gitu ya Mas Fawaid? Sejalur, Sama betul. Kuliah sama usahanya itu sejalan Betul, gitu ya? betul. Kalau boleh tahu udah sejauh apa sih usahanya ini sekarang? Mungkin tadi kan bilang budidaya, betul. budidayanya itu skala besar, skala kecil, mau apa ya? Kalau di aquaculture ada namanya budidaya secara tradisional, intensif atau semi intensif, terus diolahnya itu diolah jadi apa, hasil pengolahannya itu penjualannya seperti apa, mungkin bisa di-share ke teman-teman ya, biar teman-teman nanti tahu gitu bahwa di aquaculture ini kita cuman bukan jadi tukang mancing, tapi juga apa ya, masih banyak hal-hal lain kayak Mas Fawaid yang lakukan ini, punya usaha, masih kuliah udah mulai budidaya. Boleh Mas Fawaid dibagikan ke teman-teman? Oke, baik. Jadi teman-teman aquaculture yang mau mulai untuk usaha, yang pertama kuncinya itu jangan takut, jangan minder, dan semua itu nggak harus dimulai dengan modal, teman-teman. Itu 3 kunci yang saya pegang dari awal sampai sekarang. Dan untuk sejauh mana yang sudah saya lewati sampai saat ini, untuk di sektor budidaya dulu ya, kita bicara sektor budidaya. Untuk budidaya itu saya mulai dari satu kolam, itu kolam kecil cuma diameter 1. Sekarang alhamdulillah sudah nambah 1 kolam, meskipun cuma nambah 1 kolam tapi alhamdulillah lah. Dan untuk sistem yang saya gunakan itu saya menggunakan sistem intensif untuk budidaya ikan lele aja. Jadi bedanya sama tradisional sama semi mungkin di tempat padarnya. Tebar padar. Ya itu. Mohon maaf guys Leo teman. Jadi kalau di budidaya intensif itu dia untuk tebarnya itu dia lebih padat hanya dengan menggunakan kolam yang kecil. Jadi untuk saya sekarang itu untuk kolam diameter 2 udah bisa, alhamdulillah diisi 5.000 gitu bisa. Wow, keren ya Mas Fawaid. Sektor usahanya nih. Lanjut ke ini yang sektor pengolahan. Iya. Ya, boleh Untuk yang boleh. sektor pengolahan ini alhamdulillah sudah berjalan selama saya dari semester 1 sampai semester 4 sudah berjalan, dan alhamdulillah target demi target sudah tercapai, tinggal ada target yang lebih tinggi lagi yang belum tercapai. Jadi dari PDB dari semester 1 itu saya sudah mulai, dan yang saya bilang di awal, kita mulai tidak dengan modal teman-teman. Kita mulai itu dengan visi dan target. Jadi kita kalau ada quote-quote bilang itu, kita tidak memulai dari nol, tapi kita mulai dari minus dan reruntuhan. Itu real di usaha saya. Jadi dari awal banget frozen fish itu berdiri, dia itu nggak ada modal sama sekali, nol. Jadi meskipun ada hanya 1-2 pesanan yang bati itu untungnya itu cuma 1.000-2.000, itu saya berangkat, saya antarkan pesanan itu, dan satu yang dipegang teguh sama frozen fish hingga berdiri sampai saat ini itu cuma kepercayaan dari konsumen. Itu aja hingga bisa berdiri sampai saat ini, dan alhamdulillah masih berjalan.
untuk goals tujuan target-target yang udah tercapai ini apa sih Mas Wahid? Kayak mungkin 1 bulan penjualan berapa kintal gitu, atau mungkin dalam 1 bulan ini pengiriman sebanyak apa dan kemana, atau mungkin ngurusi partai atau ngurusi pesanan kecil-kecilan dengan target yang Mas Wahid targetkan itu. Oke. Jadi untuk Frozenfish sendiri dari awal itu kan kita mainnya di sosial media. Jadi kita kita banyakkan itu di sosial media, jadi Instagram dan TikTok. Kemudian dari situ kok sempat dari grafiknya itu sempat menurun, dari pesanannya itu kok nggak yang banter, nggak yang kayak dulu lagi gitu ibaratnya. Terus kemudian saya rapat lah sama satu lagi partner saya, kemudian kita cari di mana masalahnya di mana. Kemudian adalah lagi solusi gini, akhirnya kita memutuskan untuk mencari supplier. Jadi dari toko-toko kecil, toko sayur, toko ikan itu kita datang, udah nggak punya malu. Pokoknya kita datang, kita bawa produk, kalau produk kita baik diterima, kalau dia sudah ada ya udah kita cari yang lain. Pokoknya nggak punya malu. Intinya sekali isin rek moroning toko nawarin ikan gitu. Jadi gitu terus. Itu alhamdulillah ada sekitar 5 supplier tetap waktu itu. Kemudian lama-kelamaan ada yang berhenti, ada yang kita berhentikan karena kurang cocok seperti itu, dan hingga ada 3 supplier tetap hingga sampai saat ini ya. Kemudian lanjut untuk goals selanjutnya itu alhamdulillah puji Tuhan itu ada beberapa mitra yang mendatangi Frozenfish untuk diajukan kerjasama. Jadi mulai dari dalam kota, luar kota hingga luar Jawa. Ya, alhamdulillah. Jadi bertahap itu mulai ada Mas, kepercayaan itu mulai bisa dirasakan oleh konsumen. Seperti itu. Tepuk tangan dulu buat Mas Wahid. Mahasiswa PKS ini. Nah di sini kan Mas Wahid kan juga ternyata usahanya juga cukup wow ya di sini ya. Nah mungkin dari Mas Wahid ini tuh ada kebiasaan kecil nggak dari Mas Wahid itu, mungkin dari SD atau SMP, SMA itu habitnya atau mungkin dari mindsetnya yang bikin bertambah besar lah terhadap kehidupan Mas Wahid sekarang yang sukses ini. Ya sukses sebagai mahasiswa ini terbilang sukses lah ya. Di habitnya apa lah habitnya itu? Mungkin untuk habit ini ada satu yang saya pegang sampai saat ini, dan ini pesan orang tua saya dari dulu, habitnya bersyukur. Jadi apapun yang dikasih sama Tuhan, seberapa jauh proses kita dan hasilnya seperti apa, ya udah bersyukur. Itu kebiasaan yang sulit dilakukan oleh orang, tapi itu benar-benar berpengaruh di kehidupan saya selama ini. Jadi untuk habit-habit saya yang lain mungkin juga dilakukan oleh teman-teman ya sekedar nongkrong, sekedar ya ngobrol sama teman-teman. Pokoknya bawaannya itu jangan yang murung ya, jangan ketok budek, jangan kelihatan budek, bahagia terus, bersyukur, nanti alhamdulillah kehidupan berjalan baik, lancar, insya Allah teman-teman. Nah itu kan dari Mas Wahidnya kan selalu bersyukur. Tapi kalau dari Mas Wahid ini kan kelihatannya sangat positif vibe ya. Meskipun kayak tadi itu ada gak mikir jenuh, selalu nyari inspirasi, nyari waktu, terus selalu menyelesaikan masalah dari segala prioritas tadi. Nah di sini tuh ada nggak saat-saat terendah, mungkin kayak drop gitu misal di FPK sekarang lah, di kehidupan kuliah saat ini tuh ada nggak kejadian-kejadian yang bikin Mas Wahid itu drop? Nah ketika drop itu Mas Wahid itu melakukan apa biar bisa tetap bangkit? Kita kan manusia Mas Wahid, bersyukurnya kita, wow-nya kita sebagai manusia pasti ada salah lupanya, terus ada kondisi dimana ya nggak pasti kita jalan terus, walaupun kehidupan kita mungkin bahasanya bahagia, itu pasti ada dropnya gitu Mas Wahid. Ya mungkin dibagikan dong tips buat bangkit dari keadaan terpuruk itu. Oke. Baik, jadi kalau dari saya sendiri, ini pengalaman pribadi saya teman-teman, dan selalu saya lakukan. Jadi ketika ada drop, burnout, kalau kita ada suatu masalah, yang pertama kali saya lakukan adalah saya kayak menyatakan kayak ya udah aku budek, misal gini, ketika aku capek ya udah aku menghadapi fakta itu kalau aku capek. Jadi nggak usah kabur, nggak usah pura-pura kuat, nggak usah pura-pura ketawa seneng, nggak usah. Jadi kalau capek ya udah
itu capek aja. Kemudian cari waktu sendiri. Yang paling penting itu cari waktu sendiri, karena ketika sendiri itu nanti pasti teman-teman itu bakal menemukan siapa diri teman-teman, dan solusi-solusi itu akan teman-teman temukan satu persatu. Jadi tips dari aku yaitu hadapi dulu. Kalau kamu capek, hadapi capek itu, jangan kabur, jangan mengalihkan capeknya teman-teman itu, hadapi, benar-benar hadapi. Dan ketika sudah mentok, cari waktu sendiri yang benar-benar sunyi banget sendiri, udah merenung aja, ngelamun, merenung, nanti akan keluar jalan keluar sih, pasti nemu jalan keluar. Jadi tenang aja, kuncinya itu tenang, nggak usah panik. Lek capek ya wis capek gitu. Saya juga pernah capek kok teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, kalau nanti buat teman-teman yang mungkin sekarang mau masuk UNER, apalagi jurusan aquaculture, atau mungkin teman-teman yang sudah berkuliah di aquaculture semester 2, semester 4, semester 6 maupun semester akhir, kalau capek Sadari dulu. Jangan apa ya, jangan langsung jangan kabur dari masalahmu gitu. Hadapi dulu. Terus kalau Mas Wahid tadi kan mungkin sendirian aja itu udah menemukan solusi, tapi kalau kalian nggak bisa sendirian, mungkin bisa nanti ngubungi Mas Wahid aja buat kopi-kopi bareng gitu. Nah, betul itu. Boleh. Kopi-kopi bareng. Kalau sama Mas Wahid itu vibes-nya itu udah ke depan gitu ya. Kalau kamu lagi terjun di bawah, sama Mas Wahid itu nanti diangkat. Walaupun mungkin nggak membantu secara masalahmu, tapi mungkin dengan bersama Mas Fawaid itu apa ya, bisa menghidupkan semangat, bisa menghidupkan semangat hidup lagi, bisa apa, meningkatkan semangat hidup kalian. Jadi yang budek ngopi-ngopi lah sama Mas Fawaid. Nah, kita tawa bareng dengan Mas Fawaid. Oke, pertanyaan terakhir Mas Fawaid sebelum kita tutup podcast hari ini. Tips untuk mahasiswa aquaculture yang ingin berprestasi tapi bingung mulai dari mana. Apapun itu Mas Fawaid, mungkin secara segi akademik, usaha, keuangan dan lain sebagainya. Silakan Mas Fawaid. Oke, jadi tips yang pertama kali harus kamu lakukan adalah berani. Pasti itu harus berani. Jangan takut ya, berani, jangan takut ya. Pokoknya intinya berani saja. Apapun yang mau kalian lakukan, ya udah berani. Kalau itu mau kalian lakukan, misal kalian berprestasi ya, ini konteksnya berprestasi. Misal kalian pengen ikut suatu kompetisi tapi kalian takut, buat apa? Tapi beda lagi kalau kalian mau ikut kompetisi tapi kalian berani, meskipun itu nanti kalian nggak tahu mau ngangkat ide apa, nggak tahu punya tim siapa. Kalau kalian berani, itu nanti secara tidak langsung kalian akan dipermudah. Tapi kalau dari awal itu kalian sudah takut, ragu sama diri kalian sendiri, ya udah percuma, itu nggak akan ada hasilnya apa. Itu sih, jadi kuncinya jangan takut aja, berani aja. Di sini aku mau nanya nih Mas Fawaid mengenai berprestasi kan, ingin berprestasi. Nah, berprestasi kan kalau misal di lingkup akademik kan berarti kan kayak mengikuti lomba atau mengikuti karya tulis ilmiah gitu. Nah kan tadi Mas Fawaid sudah bilang tetap berani dan tetap jangan menyerah. Nah, di sini tuh tinggal jalannya nih. Misal kita udah berani. Nah, jalan-jalan untuk bagaimana kita berprestasi tuh kemana aja? Mungkin kayak bisa dicontohkan kayak PKM itu kan bisa konversi skripsi, gitu kan. Terus kayak beberapa karya tulis ilmiah, itu lomba-lombanya bisa konversi apa ini. Nah, mungkin Mas Wahid ada kayak rekomendasi lomba-lomba bagi kita mahasiswa di sini, entah itu semester 2, semester 4, semester 6 yang ingin ya mencari titel lah atau mencari prestasi gitu. Oke, mungkin ketika kalian sudah berani ya, itu otomatis semangat kalian itu akan berkobar. Jadi secara tidak langsung nanti dari diri kalian akan ada dorongan untuk mencari tim, mencari dosen pembimbing, mencari judul, seperti itu. Jadi mungkin setelah kalau kalian ingin berprestasi di akademik ya, misal mau ikut kompetisi ilmiah, itu banyak kok teman-teman. Kalau kalian mau cari di internet sudah banyak. Beberapa kampus atau bahkan beberapa jurusan-jurusan itu dia mengadakan kompetisi-kompetisi, ya udah kalian ikut aja. Kalau bingung tim, bingung judul, banyak dosen yang bisa membantu. Dan ketika kalian konsultasi aja ke dosen tersebut, misal siapa gitu, konsultasi aja, nanti tanya bingung tim, tanya beliau, bingung topik, bingung tema, bingung judul, tanya beliau aja, nanti akan diarahkan. Jadi jangan takut, pokoknya intinya udah kalian berani aja, pasti nanti dipermudah, ada jalannya. Wow. Ya, terakhir Mas Wahid nih. Iya. Terakhir kan Mas Wahid bilang
kalau kuliahnya itu disambil lain sebagainya, kayak usaha dan lain sebagainya, pasti Mas Fawait itu nggak berangkat dari orang yang ada. Betul, betul sekali Mas. Mungkin sebenarnya banyak kasus yang seperti itu, kayak aku pengen kuliah nih, tapi nggak punya dana. Akhirnya nanti mungkin selama kuliah kerja, tapi nanti mau kerja apa gitu. Terus Betul. ada nggak sih tips-tips dari Mas Fawait atau mungkin hal-hal yang dilakukan Mas Fawait sebelum memulai kuliah dengan apa ya? Mohon maaf ini finansial yang kurang. So, mungkin nggak beda jauh sama saya, sama yang di sini juga finansial kurang. Apa sih langkah-langkah Mas Fawait, hal-hal yang dilakukan Mas Fawait buat semangat kuliah gitu? Karena apa ya? Di era sekarang ini apalagi, mohon maaf ini untuk anak-anak di desa, lulusan SMA, SMK yang di desa itu kan minat untuk lanjut berkuliahnya itu sangat kecil. Sedangkan seperti yang Mas Fawait bilang tadi kan, bahwa apa ya, dengan kuliah itu aku bisa mendapatkan ini itu. Betul, betul. Ya mungkin walaupun di luar kuliah bisa, cuma dengan kuliah itu kita meningkatkan peluang untuk kesuksesan, meningkatkan peluang untuk apa ya, memperbaiki diri, mengupgrade diri secara cepat gitu. Ya mungkin boleh dibagikan Mas Fawait tips-tips atau langkah-langkahnya gitu Mas Fawait untuk sampai ke titik yang menurut saya hebat sekali ini. Oke, baik. Mungkin aku sedikit flashback sedikit ke masa waktu SMA ya. Jadi dulu aku ketika mau kuliah itu juga dihadapkan dengan yang seperti Mas Reza katakan, jadi kayak bingung mau kuliah atau enggak. Posisi ya gitu, keluarga lagi ada problem, kemudian bingung mau kuliah apa enggak. Dari keluarga bilang udah kuliah aja, masalah pembayaran dan lain-lain biar diurus sama keluarga, bilangnya gitu. Cuma saya sendiri ya sebagai ya anak laki-laki, kalau orang tua bilang gitu kan kayak kepikiran juga, akhirnya ragu mau daftar apa enggak. Kemudian udahlah disemangatin guru saya waktu SMA dulu, kasih tahu kalau masih ada peluang KIP, beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, tapi nggak dikasih tahu gimana caranya. Jadi di situ saya survive sendiri gimana caranya saya bisa kuliah tanpa ngeluarin biaya sama sekali. Dan buat teman-teman yang pengen kuliah tapi terkendala oleh finansial, mungkin ketika daftar nanti kalian bisa ngambil beasiswa KIP ya, terutama di kampus-kampus PTN yang besar. Jadi itu dia punya peluang untuk beasiswa KIP, itu peluangnya lebih besar seperti itu. Dan juga ketika kalian sudah kuliah kemudian nggak dapat uang saku, aku males nunggu uang beasiswa yang cairnya lama, kalian bisa part time, apalagi di kota-kota besar, Surabaya, Malang, Jakarta, Jogja. Kalian mau kerja jadi barista, banyak kok part time, jaga-jaga kios juga banyak. Kalau mau kalian jadi driver juga bisa, Gojek, Grab atau Shopee Food itu bisa disambi ketika pulang kuliah, itu bisa. Jadi banyak cara untuk kalian bisa bertahan hidup, dan itu yang akan meningkatkan value kalian ketika di kampus. Jadi kalian nggak cuma kuliah pulang, jadi kalian punya cara untuk tetap survive atau bertahan hidup di masa kuliah, dan itu yang diperlukan ketika kalian sudah lulus nanti. Seperti itu sih. Luar biasa. Berarti semua itu tergantung niat ya Mas? Betul, tergantung niat dan kemauan dari orang tersebut. Itu teman-teman, jadi nggak ada alasan buat Nggak ada alasan buat nggak kuliah. benar itu. Kuliah dengan segala keterbatasan pasti ada solusi. Dimana ada kesusahan, ya di situ juga bersama kemudahan. Betul. Mungkin Pasti ada jalan keluarnya. ya, mungkin sekian podcast kita hari ini dengan narasumber yang sangat hebat, Kak Muhammad Nabil Fawait. Keren banget ya. Terima kasih karena hari ini obrolannya berbobot sekali. Iya, pembahasan Tadi kita hati bilang kan. ngobrol santai gitu kan, tapi Iya. ternyata berbobot sekali gitu. Sampai saya apa ya, kayak wah gitu. Banyak dapat ilmu juga tentang, kan kita juga expect-nya Mas Fawait ini di gambar kehidupannya itu kayak wah banget ya. Ternyata ya kayak ya mahasiswa pada umumnya. Iya. Tapi di sini tuh poin pentingnya itu Mas Fawait itu punya skala prioritas lah. Manajemen waktunya juga bagus. Terus Mas Fawait ini juga mempunyai pengalaman lah di bidang karya tulis, di bidang lomba-lomba penalaran dan yang lain-lain. Terus Mas Fawait juga bisa bagi waktu. Terus Mas Fawait juga punya habit yang selalu bersyukur itu. Terus kayak drop tadi itu kayak capek tapi ya hadapi, capeknya itu dihadapi. Terus Mas Fawait juga udah punya plan lah sebelum masuk kuliah ini bagaimana, meskipun kayak kekurangan dana, maaf ya Mas ya. Iya. Kan tadi kan disebutkan kan kekurangan dana. Terus kita juga harus bagaimana caranya tetap bisa survive. Wow, keren sekali ya pembahasannya sangat. Kita akan buat narasumber kita kali ini.
Mungkin itu Mas Wahid, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di podcast kali ini. Kurang lebihnya dari kami sebagai host dan co-host serta tim yang bertugas. Terima kasih sekali lagi Mas Wahid, terima kasih banyak. Kita tutup podcast kali ini. Terima kasih, dadah. Dadah guys.